Satreskrim Polresta Manado menangkap 2 orang pelaku penikaman di Politeknik Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Peristiwa tragis ini menewaskan korban bernama Kevin Fataruba, seorang sopir yang merupakan warga Kecamatan Mapanget. Korban terluka di bagian tubuh dan peristiwa ini terjadi pada Jumat dini hari 27 September lalu. Kedua tersangka merupakan warga Kota Manado. Dari keduanya, polisi menyita 2 senjata tajam jenis badik. Korban lelaki KYF telah memukul teman tersangka, di mana korban juga diketahui mau menikam tersangka, sehingga kedua tersangka kesal dengan tindakan yang dilakukan oleh korban, kemudian melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban sehingga korban meninggal dunia. Penerapan pasal dan ancaman hukuman terhadap kedua tersangka kita kenakan pasal 338 KUHP subsidiar pasal 172 ayat 2 ke 3 KUHP junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Kedua tersangka dijerat dengan ancaman pidana kurungan 15 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bergeser ke informasi lain, saudara. Pura-pura sewa kamar indekos, komplotan pencuri motor, curi 2 motor milik penghuni indekos lain di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku mencuri saat penghuni indekos tertidur, saudara. Menurut salah satu korban, pelaku datang sebagai penyewa kamar indekos dengan membayar harga kamar sewa per malam. Saat pemilik indekos meminta kartu identitas, pelaku berdalih akan memberikannya besok. Tak disangka pada tengah malam pelaku bersama 2 rekannya mencuri 2 motor sekaligus milik penghuni indekos lain. Akibat kejadian ini, korban yang sehari-hari menggunakan motornya untuk ojek online jadi tak bisa bekerja. Kasus ini sudah dilaporkan saudara ke polisi. Nyari kosan tanggal 24 hari Rabu malam Kamis udah sempat nginep, terus pagi tanggal 25 siangnya tuh jam 12 siang itu udah nggak bawa kabur motor saya. Modusnya nyari kosan sembari tinggal, habis itu pagi besoknya langsung eksekusi. Kalau yang ngekos 1, tahu saya ya, yang ngekos 1, cuman dia ada temennya 2 ngikut ini juga, pas survei nyari kosan juga ngikut temennya 2 itu. Saudara, berhati-hatilah saat berkendara sendirian karena tak ada yang tahu kejahatan sedang mengintai Anda. Seorang mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan dijamret saat melintas di jembatan Ampera. Akibatnya gelang emas senilai 12 juta rupiah raib dibawa kabur pelaku. Mahasiswi yang jadi korban penjambretan di jembatan Ampera ini langsung melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Kejadiannya begitu cepat. Korban melintas di jembatan Ampera menggunakan sepeda motor sendirian. Tiba-tiba korban dipepet oleh 2 orang dan langsung menarik gelang emas di tangan kirinya. Korban sempat berteriak namun pelaku dengan cepat kabur, saudara. Polisi kini mengejar pelaku dengan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. 12 juta, Pak. Oh, berapa suku tuh? Sesuku. Oh, sesuku. Itu langsung narik dia tuh. Iya, langsung narik dari Pak. Orang berapa dek pelaku? 2. Orang 2, 1 motor. Di mana lokasinya? Di Pojok Ampera. Oh, Pojok Ampera. Oh, kan rame itu kan ya? Iya. Kita terjatuh nggak dari motor? Enggak. Enggak, iya. Kita yang bawa motor. Iya, kita yang bawa motor. Oh, adek sama siapa? Sendirian. Oh, sendirian. Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Barreskrim Polri menangkap kurir sabu di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Polisi menghentikan kendaraan pelaku di Jalan ND, Jakarta Utara. Saat digeledah, polisi menemukan beragam narkotika yang tersimpan di dalam bagasi mobil. Di antaranya 25 kg narkotika jenis sabu berbungkus teh Tiongkok, 27 gram heroin, 1.100 butir ekstasi, serta cairan rokok elektrik yang mengandung obat keras. Polisi kini memburu pemesan yang telah melarikan diri. Akibat kelelahan hingga terpaksa harus tidur di bahu jalan, ponsel milik pengemudi ojek online di Pesanggerahan, Jakarta Selatan digondol pencuri.
Dari rekaman CCTV, tampak pelaku mengambil ponsel saat pengemudi ojol tertidur. Menurut saksi mata, pelaku berjumlah 2 orang. 1 orang bertugas mengalihkan perhatian warga dan 1 pelaku bertugas mencuri ponsel korban. Dua pencuri motor bersenjata api beraksi di Bandar Lampung. Saat salah satu pelaku mencoba mengambil motor, pemilik motor dan teman-temannya melihat kejadian itu dan berusaha untuk mempertahankan motor. Pelaku yang mengambil motor sempat terjatuh dan ditangkap korban bersama temannya. Namun pelaku yang lain kemudian datang dan membawa senjata api, kemudian melepaskan tembakan. Korban bersama temannya pun berusaha menjauh menyelamatkan diri. Sementara kedua pelaku kabur tanpa membawa motor curian. Polisi kini masih mengejar 2 pelaku. Diduga dipicu persoalan anak, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tewas dikeroyok satu keluarga yang merupakan tetangganya. Korban tewas dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam. Menurut polisi, sempat terjadi keributan mulut sebelum akhirnya terlibat perkelahian dan pengeroyokan. Salah satu pelaku dibawa polisi untuk dimintai keterangan. Sementara 2 pelaku lagi yang merupakan anak dan keponakan pelaku masih dalam pengejaran. Kita ke informasi lain, Saudara. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya musnahkan barang bukti narkoba sejumlah 1,14 ton. Nanti setelah dilihat dari larutan pencampuran dari Simon A dan Simon B yang didapat, yaitu positif juga dari metamfetamina. Barang bukti merupakan hasil sitaan dari 1.719 perkara selama Juli hingga September 2025. Barang bukti diantaranya 604 kg sabu, 221 kg ganja, tembakau sintetis, dan 164 kg pil Happy Five, Saudara. Pemusnahan dilakukan di lapangan depan gedung Ditreskrimsus PMJ dengan menggunakan insinerator. Sementara total tersangka berjumlah 2.318 orang. 6 orang sebagai produsen, 1 bandar, dan 169 pengedar. Juga ada 1.500 lebih pengguna, Saudara. Nanti setelah dilihat dari larutan pencampuran dari Simon A dan Simon B yang didapat, yaitu positif juga dari metamfetamina. Jumlah tersangka 2.132 tersangka laki-laki dan 180 tersangka perempuan. Dari hasil pengungkapan, Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran mengungkap 1,14 ton barang bukti. Sekali lagi kami sampaikan, Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran, Polda Metro Jaya telah mengungkap 1,14 ton barang bukti narkoba. Untuk mencegah terjadinya tawuran di wilayah Jakarta Utara, komunitas anak muda Penjaringan Bersatu menggelar boxing show di Rumah Susun Mawar Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu siang. Sebanyak 112 peserta mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa yang merupakan warga Jakarta Utara turut serta dalam kegiatan ini. Mereka berharap acara ini dapat menekan angka tawuran di kawasan Jakarta Utara. Warga terlihat antusias menyaksikan pertandingan boxing show yang diselenggarakan di Rumah Susun Mawar Penjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak 112 peserta, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa yang merupakan warga Jakarta Utara ini mengikuti acara. Kegiatan ini digelar oleh komunitas anak muda Penjaringan Bersatu untuk mencegah terjadinya tawuran di Jakarta Utara yang sering terjadi. Irgi Ziaul Pasa yang mengikuti acara ini mengatakan ia lebih senang mengikuti acara ini daripada tawuran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Acara ini bagus, sangat meriah. Bagus untuk anak-anak remaja seperti saya. Antisipasi tawuran juga ya? Iya benar, antisipasi tawuran. Kalau berani di sini aja, jangan tawuran-tawuran. Jangan tawuran. Iya, kalau tawuran mental patungan. Ya. Triwaluyo, pembina Penjaringan Bersatu, mengatakan kegiatan ini dilakukan karena tawuran di Jakarta Utara sering terjadi hingga memakan korban jiwa. Antisipasi adanya tawuran di Penjaringan. Kebetulan semua panitia yang ada di boxing Penjaringan Bersatu itu adalah pemimpin-pemimpin anak muda yang ada di Penjaringan.
Melalui pertandingan ini, para anak muda dapat menunjukkan ekspresi dan energi positif, sekaligus menjalin persaudaraan. Kedepannya, acara serupa diharapkan bisa terus dilakukan agar mengurangi konflik antar warga dan tawuran di Jakarta Utara. Tim Liputan, Kompas TV.